Bukankah kejadian ini akan berakhir dan keadaan kembali normal? Kita hanya perlu bersabar sampai 40 hariannya kan? Kata Pak Lurah sambil melirik bapak saya. Maaf kalau saya memotong pembicaraan bapak-bapak, tapi bagi saya masalah akan semakin berlarut-larut kalau kita tidak menyelesaikannya. Kata Ustadz Ridwan. Maaf Pak Lurah, kali ini saya lebih setuju dengan Pak Ustadz ini. Bapak saya seperti sedang melakukan pembenaran akan ucapan Ustadz Ridwan. Mungkin kalau Pak Lurah butuh partner untuk menjelaskan kepada suami Bu Ratmi, saya mau mendampingi. Lanjut Ustadz Ridwan. Tuh kan Pak, Bapak jangan takut lagi. Pak Ustadz ini akan mendampingi Bapak. Bukankah tugas Bapak akan lebih ringan? Biarkan dia saja yang bicara nanti. Bisik Bapak kepada Pak Lurah. Gimana ceritanya Mbak? Tanya Bang Burhan. Kejadiannya malam Selasa kemarin. Saya masih ingat. Jawab Mbak Susi. Dengan seksama, saya mendengarkan cerita itu sambil menikmati pisang goreng bersama anak-anak lain. Waktu itu jam 6 sore, Mbak Susi hendak menutup warungnya. Sebelum ada kejadian arwah Teh Ratmi Gentayangan, dia biasa buka sampai malam hari. Biasanya warung ini menjadi tempat nongkrong bapak-bapak yang ronda. Walaupun saya belum pernah bertemu dengan hantunya si Ratmi, saya nggak mau ambil resiko dah. Makanya semenjak ada kabar-kabar menyeramkan itu, saya nggak mau buka sampai malam lagi. Lanjut Mbak Susi. Tapi malam itu berbeda. Ketika hendak menutup warung, Mbak Susi didatangi beberapa orang laki-laki. Rupanya mereka tamu yang kebetulan sedang lewat dan sedang mencari tempat istirahat. Setelah memarkirkan mobilnya di depan warung, rombongan yang terdiri dari 6 orang ini langsung memesan kopi. Mbak Susi yang awalnya mau menutup warung pun jadi tidak tega. Dia pikir setelah menghidangkan 6 gelas kopi, terus sedikit ngobrol-ngobrol, nanti juga mereka akan langsung pergi. Tapi dugaannya salah. Tak terasa obrolan para lelaki ini cukup lama dan sampai jam 9 malam. Kopi dan gorengan semuanya jadi 30.000. Ucapan itu menutup kepergian rombongan tamu. Mbak Susi baru menengok jam. Suasana sepi langsung menyelimuti. Mobil yang tadi terparkir di depan warung pun kini telah pergi jauh dan kini tinggal dia seorang diri. Awalnya dia belum tersadar. Mungkin karena masih dalam suasana gembiraan setelah tadi berbincang-bincang dengan tamunya. Namun tiba-tiba semilir angin lewat begitu saja, menggoyangkan beberapa dahan pohon di sekitar warung. Mbak. Terdengar suara berbisik di telinga Mbak Susi. Mbak Susi menengok ke belakang, kanan dan kiri. Namun nihil, tidak ada seorang pun yang terlihat. Mbak Susi yang masih belum sadar katanya, dia tenang-tenang saja membereskan semua dagangannya. Sampai pada akhirnya dari kejauhan, dia melihat seorang perempuan sedang berjalan ke arahnya. Kamu Mi, malam-malam gini mau beli apa? Ucap Mbak Susi begitu sosok itu sudah dekat di depan warung. Namun perempuan yang mengenakan daster itu tidak menjawab pertanyaan Mbak Susi. Dia malah masuk dan duduk di bangku. Mbak Susi yang kebingungan dengan tingkah tamunya itu malah ikut duduk di sampingnya. Kenapa? Tanya Mbak Susi sambil memegang tangan perempuan itu. Kata Mbak Susi waktu itu dia sempat kaget karena tangan yang dipegangnya begitu dingin. Sosok perempuan yang dikenal Mbak Susi sebagai Teh Ratmi itu masih belum menjawab pertanyaannya. Sudah malam loh ini, saya mau pulang. Capek seharian jaga warung. Kalau mau beli sesuatu bilang aja ya. Saya sambil beres-beres dulu. Mbak Susi kembali berdiri untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tolong saya Mbak, ucap perempuan itu dengan suara lirih. Mbak Susi yang kaget langsung menengok ke arah bangku. Dan sosok perempuan yang tadi dilihatnya kini sudah tidak terlihat lagi. Dari situlah dia baru sadar bahwa Teh Ratmi yang sedari tadi diajak ngobrolnya telah meninggal 2 minggu ke belakang. Tubuh Mbak Susi menggigil karena ketakutan. Dia masih terbayang bagaimana dinginnya tangan yang tadi dia pegang. Wajah Teh Ratmi yang pucat selalu masih terbayang di kepalanya. Dengan perasaan takut malam itu Mbak Susi menutup warungnya dengan tergesa-gesa. Tak peduli dengan barang dagangannya yang berserakan. Dia langsung lari sekencang-kencangnya untuk pulang. Bahkan sampai sekarang itu saya selalu kebayang-bayang muka si Ratmi. Sampai gak bisa tidur saya. Ucap Mbak Susi mengakhiri ceritanya. Izin dari Bang Ratmo tidak diberikan. Dia tak rela kalau kuburan istrinya diacak-acak lagi.
Tapi rupanya Ustadz Ridwan tidak menyerah begitu saja demi membersihkan kembali nama baiknya. Kata bapak, Ustadz Ridwan pergi menemui Ibu Teh Ratmi untuk meminta izin. Entah bagaimana Ustadz itu meyakinkan Ibu Teh Ratmi, yang pada akhirnya keluarlah izin untuk melanjutkan penyelidikan polisi. Walaupun sebelumnya ada pertentangan antara suaminya Bang Ratmo dan Ibu Teh Ratmi, tapi toh ini sudah terlanjur terjadi. Lagian semua biaya ditanggung oleh Ustadz Ridwan. Ketika siang hari saya pulang sekolah, di jalan menuju pulang terlihat rombongan mobil yang terdiri dari beberapa mobil polisi dan ambulan. Saya yang masih merasa heran bertanya pada beberapa warga yang juga terlihat mengikuti mobil-mobil itu dari belakang. Ada apa bang? Katanya mayat si Ratmi mau diotopsi. Waktu itu saya masih awam dengan kata otopsi. Mungkin beberapa warga juga sebenarnya tidak mengerti dengan kata itu. Saya langsung ikut dengan rombongan warga yang penasaran. Ketika sampai di kebun Bang Ratmo, di mana jasad Teh Ratmi disemayamkan, ternyata di sana sudah banyak orang-orang berkumpul. Bahkan yang lebih aneh lagi, beberapa tenda pedagang mulai berdiri. Ini kok seperti ada hajatan saja, pikir saya. Saya lihat beberapa orang polisi berjaket orange mulai mendirikan sebuah tenda dengan ukuran yang cukup besar. Garis polisi pun mulai dibuat untuk melindungi area kerja polisi dari kerumunan warga. Beberapa polisi berjaga menjadi pagar betis untuk menghalangi kalau ada warga yang menyerobot masuk. Kuburan si Ratmi mau digali kembali, ucap salah satu warga. Karena tubuh saya yang kecil, saya mencoba menyelinap di antara kerumunan warga untuk maju ke depan karena penasaran. Akhirnya saya berhasil berdiri di belakang pagar betis polisi. Di bawah tenda diletakkan meja lipat yang terbuat dari plastik. Ukurannya cukup besar. Kemudian tenda tersebut ditutup, tapi dari celah resleting yang terbuka, saya bisa melihat memperhatikan keadaan di dalam tenda. Seorang pria tua berjidat lebar mulai mengenakan sarung tangan karet dan masker. Saya tak tahu apakah dia seorang dokter atau polisi. Yang pasti dia mulai mengeluarkan koper hitam berukuran sedang. Sudah siap, ucapan pria berjidat lebar itu pada komandan polisi. Beberapa polisi mulai menggali kuburan Teh Ratmi. Terdengar beberapa warga mengucapkan istighfar dengan ekspresi sedikit ketakutan. Mungkin karena ini pertama kalinya melihat sebuah kuburan dibongkar kembali. Selang beberapa menit, karena yang menggali cukup banyak, terlihat papan yang berjejer menutupi jasad Teh Ratmi. Begitu papan pertama dibuka, semilir bau busuk memenuhi udara. Beberapa orang warga yang menonton terlalu dekat ada yang muntah. Untung saya bisa menahan mual. Tapi yang heran, polisi-polisi itu tidak ada satupun yang terlihat mual. Gak kuat saya, ucap salah satu warga yang berdiri di samping saya, yang kemudian dia berjalan ke belakang. Bau semakin tercium busuk ketika jenazah diangkat ke atas. Terlihat kain kafan sudah berwarna coklat. Dengan segera dibawa masuk ke dalam tenda. Warga sudah tidak bisa melihat lagi, tapi saya masih bisa melihat walaupun samar-samar dari celah-celah resleting depan tenda. Dibukanya langsung kain kafan yang membungkus Teh Ratmi. Saya tidak melihat terlalu jelas, tapi yang pasti si polisi atau dokter yang mengenakan sarung tangan karet tadi mengeluarkan sebilah pisau dari dalam kopernya. Tubuh Teh Ratmi terlihat sudah membiru, kaku dan keras sepertinya. Terlihat dari bagaimana si dokter atau polisi itu menekan-nekan daging jenazah Teh Ratmi. Saya tidak bisa terlalu detail menceritakan, karena tidak melihat dengan jelas, cuma samar-samar. Yang pasti saya melihat si polisi atau dokter itu beberapa kali menggunakan pisaunya pada tubuh Teh Ratmi. Cukup lama proses yang disebut otopsi itu terjadi. Sampai kaki saya kesemutan karena berdiri terlalu lama. Tapi saya melihat si dokter atau polisi itu mengantongi beberapa toples yang isinya seperti potongan-potongan kecil daging yang ia peroleh dari dalam tubuh Teh Ratmi. Ah, ngapain sih di dalam lama amat ya? Gerutu salah satu warga, mungkin karena dia kesal tidak bisa melihat. Entah beberapa jam proses itu terjadi, karena saya tidak menghitung dan tidak membawa jam tangan, yang pasti sangat lama. Akhirnya jenazah Teh Ratmi dibawa keluar kembali dari dalam tenda. Masih terbungkus kain kafan seperti semula. Loh, itu mau dibawa kemana lagi? Mau dikembalikan ke dalam kuburan, Joe? Lah, emang tadi di dalam tenda diapain? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu, kecuali mungkin saya yang dari tadi melihat walaupun samar-samar. Tapi saya ogah menceritakannya, maka saya diam saja. Tubuh Teh Ratmi telah kembali tertanam di dalam tanah. Para polisi mulai kembali sibuk membereskan peralatan. Namun warga masih saja berkerumun memperhatikan dengan tanda tanya besar di kepala mereka.
Sebenarnya ada apa di dalam tenda? Ketika mobil polisi sudah pergi, datanglah mobil lain. Sebuah logo TV yang sering saya lihat tercetak pada mobil yang baru datang itu. Warga semakin heran ketika dua orang pria keluar dari mobil dan membawa kamera. Wah, kampung kita masuk berita ini. Keren ya. Celetuk salah satu warga. Keriuhan masih saja terjadi walaupun polisi sudah pergi. Terlihat beberapa warga sedang diwawancarai oleh orang dari TV tadi. Dari pihak keluarga seperti Bang Ratmo atau ibunya Teh Ratmi tidak terlihat. Mungkin mereka malas menjadi objek perhatian orang-orang. Atau mungkin mereka hanya tak tega melihat kejadian mengerikan ini. Saya pulang ke rumah, meninggalkan warga dengan rasa penasarannya, wartawan dengan kerjaannya, dan tenda-tenda pedagang yang berjajar di pinggir jalan. Makan, emang gak lapar? Tanya bapak melihat saya hanya diam di meja makan. Emoh aku pak, masih terbayang bau busuk di pemakaman tadi. Untung bapak gak ikut nonton. Kemudian bapak menyuapkan sayur asam ke mulutnya. Hujan turun setelah adzan Isya, namun tidak terlalu lebat. Saya duduk di atas kasur sambil menatap jendela kamar. Gelap gulita pemandangan di luar sana. Hanya sesekali terlihat rintik-rintik hujan menabrak kaca. Ini sudah hampir 3 minggu Teh Ratmi meninggal dunia. Tiba-tiba saya berpikir, kenapa ada orang yang nekat sampai gantung diri? Apakah serumit itukah permasalahan orang dewasa sampai mereka putus asa? Saya juga penasaran. Saya juga pernah merasakan putus asa karena ditolak cinta. Memang rasanya ingin mati saja. Tapi itu hanya kiasan yang saya buat, karena saya tidak mau benar-benar mati waktu itu. Apakah bunuh diri itu dosa? Tentu saja itu dosa menurut guru ngaji saya. Tapi bukankah hidup dan mati manusia itu sudah ditakdirkan Tuhan? Rupanya saya berpikir terlalu jauh. Jelas ini bukan ranah saya. Sejak dibuka kembali kasus kematian Teh Ratmi oleh polisi, jelas ini membuat geger kampung Tegalasari. Hantu Teh Ratmi memang sudah jarang lagi terdengar kemunculannya. Namun hampir setiap hari polisi datang menyatroni rumah-rumah warga, khususnya yang berdekatan dengan rumah Teh Ratmi. Saya pernah bertanya kepada bapak, kenapa kampung kita sekarang jadi sering kedatangan polisi? Polisi sedang memastikan penyebab kematian Teh Ratmi. Jawab bapak. Loh, bukannya sudah jelas dia bunuh diri pak? Tapi apa yang menyebabkan Teh Ratmi itu bunuh diri? Apa karena memang dia stres, depresi, atau ada dorongan dari pihak lain? Saya tidak mengerti dengan ucapan bapak. Tapi walaupun saya lanjut bertanya, percuma saja, jawabannya pasti akan lebih rumit lagi. Nah, ketika sore hari, saya dan bapak sedang menyaksikan acara sepak bola di televisi. Tiba-tiba pintu depan rumah ada yang mengetuk. Itulah giliran kami untuk disatroni Pak Polisi, karena kebetulan kita masih satu RT sama Teh Ratmi. Tapi yang lebih sering ditanyai polisi itu ibu saya. Pertanyaan pada bapak hanya sedikit. Saya tidak terlalu akrab sama Ratmi. Ya kenal sewajarnya saja pak. Jadi saya nggak tahu kalau dia punya masalah atau apapun yang sedang dialami. Kalau suaminya pak, bagaimana sifatnya? Apakah dia orang yang temperamental? Apa bapak atau ibu pernah mendengar mereka bertengkar? Tanya Pak Polisi. Setahu saya Ratmo itu orang yang ramah pak, tidak arogan. Dulu sebelum kejadian ini, saya cukup sering bergaul dengan dia, juga bapak-bapak yang lain. Kayaknya sih kita nggak pernah mendengar ya mereka bertengkar ya bu. Tapi nggak tahu juga saya. Jawab bapak sambil melihat ke arah ibu. Akhirnya interogasi yang berjalan santai itu selesai. Kabar dari hilangnya Teh Dewi belum ada kelanjutannya. Entah kemana dia pergi. Tapi yang pasti, kasus ini sudah masuk ke ranah polisi, kata bapak. Menurut Pak Lurah belakangan ini, kampung Tegalasari terus dapat masalah. Sampai ada saran dari warga kampung ini diruat saja untuk menjauhkan malapetaka. Memang si Dewi kenapa sih bu? Tanya bapak kepada ibu ketika sedang santai sore hari di teras rumah. Iya kan ibu sering ngobrol sama ibunya Teh Dewi. Aku menegaskan pertanyaan bapak. Desa Tegalasari tiba-tiba kedatangan rombongan pasar malam. Aneh, padahal selama ini hiburan macam ini hanya sampai kecamatan saja. Mungkin karena kampung kami kemarin baru saja masuk TV. Desa Tegalasari memang menjadi terkenal di lingkungan kabupaten gara-gara masuk berita kriminal. Semenjak ada pasar malam, suasana kampung jadi tidak sepi. Orang-orang mulai berani beraktivitas lagi di malam hari. Walaupun letak pasar malam ini cukup jauh dari pemukiman, karena berada di lapangan desa yang letaknya bersebelahan dengan kebun kakao. Pas hari pertama pembukaan, saya sekeluarga datang ke sana.
Acara dibuka dengan sambutan Pak Lurah yang pidato panjang lebar yang entah apa isinya. Karena semua warga tidak peduli, mereka hanya ingin cepat-cepat acara intinya dimulai agar segera bisa mencoba berbagai wahana yang ada di sana. Sekian dan terima kasih. Tutup Pak Lurah yang kemudian disambut tepuk tangan warga. Warga langsung bubar. Berbagai wahana langsung penuh dengan antrian. Mesin-mesin tua karena saya lihat peralatannya sudah berkarat mulai dinyalakan. Tapi tempat yang antriannya paling panjang adalah wahana tong setan. Alunan musik dangdut mulai terdengar dari speaker, membahana memeriahkan suasana. Saya yakin mungkin yang datang dari berbagai desa. Maklum, jarang sekali hiburan seperti ini di daerah pelosok. Tenda para pedagang mulai ramai dengan orang-orang. Anak-anak kecil berlarian kegirangan. Muda-mudi yang sedang mencari jodoh tak mau kalah unjuk pesona saling menggoda. Tapi ada juga yang hanya duduk-duduk diam sambil memperhatikan tingkah orang-orang, seperti saya dan Bapak. Suasana pembukaan pasar malam sungguh ramai, dan untuk sejenak orang-orang lupa akan ketakutannya selama ini. Pak Lurah pun bisa kembali bernafas lega karena warganya sudah kembali seperti sedia kala. 2 hari berlalu semenjak dibukanya pasar malam. Kecemasan kembali datang. Baru saja warga merasakan senang, kabar-kabar tidak sedap mulai terdengar. Ini menimpa salah satu anggota pasar malam yang bertugas pada wahana biang lala. Seperti biasanya, kabar buruk memang cepat sekali tersebarnya. Menurut kabar yang beredar, kejadian itu sekitar jam 2 malam. Pasar malam memang ditutup sekitar jam 11, atau bisa lebih malam lagi. Pokoknya pasar malam ditutup ketika para pengunjung sudah mulai pulang. Semua karyawan dan pedagang yang masuk ke dalam kelompok pasar malam mulai berbenah menutup lapaknya. Ada yang langsung masuk tenda untuk tidur. Ada juga yang duduk santai sambil menikmati obrolan renyah bersama rekannya. Nah, kebetulan orang yang berjaga di wahana biang lala ini malam itu tidak bisa tidur katanya. Masih menikmati segelas kopi di dalam salah satu kotak kurungan biang lala. Sedangkan rekan-rekan lainnya sudah pada masuk tenda. Suasana begitu senyap. Lampu-lampu yang menerangi sekitar pasar malam mulai dimatikan. Hanya tersisa beberapa saja yang masih menyala, khususnya di bagian jalan masuk menuju gerbang. Si petugas biang lala yang masih duduk menikmati hisapan demi hisapan rokok kreteknya tiba-tiba disadarkan oleh hembusan angin malam yang membuat tengkuknya kedinginan. Kemudian dia beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil sarung ke dalam tenda. Namun begitu ia keluar dari kurungan kotak dan berdiri, entah mengapa matanya tertuju ke arah jalan pintu masuk. Di bawah cahaya terang lampu bulat berwarna kuning itu, ia melihat seorang wanita sedang berdiri. Kepalanya membungkuk seperti sedang melihat tanah. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Awalnya dia berpikir itu hanya penonton yang telat pulang saja, atau bahkan orang yang baru selesai pacaran, sehingga ia menghiraukannya. Namun setelah ia kembali dari tenda mengambil sarung dan duduk kembali di dalam kotak kurungan, wanita itu masih terlihat berdiri, tak bergerak sedikit pun. Si petugas wahana mencoba menghiraukannya, namun setelah cukup lama dia merasa terganggu juga. Dilihatnya lekat-lekat wanita yang sedang berdiri di jalan pintu masuk itu. Woi Neng, pasar malam sudah tutup. Kembali lagi besok, kecuali mau menginap sama abang. Goda si petugas tanpa rasa curiga. Namun wanita tersebut tak bergeming sedikit pun, seperti patung masih berdiri kaku di sana. Si petugas mulai resah. Dia bangun dari duduknya dan hendak berniat menghampirinya. Neng, jangan mencuri di sini, pulang saja sana, teriak si petugas. Ketika si petugas berjarak beberapa meter saja dari sosok perempuan yang dilihatnya itu, langkahnya tiba-tiba berhenti. Kenapa kalian datang ke sini? Suara perempuan itu setengah berbisik. Kepala perempuan itu mulai menoleh ke arah petugas. Terlihat sebelah matanya yang cekung, sehingga menampilkan bola mata yang bulat sempurna. Bibirnya putih pucat dengan tulang pipi yang menonjol. Cepat pergi dari sini atau saya teriaki kamu maling, ucap si petugas itu dengan lutut sedikit bergetar karena tak kuat menatap wajah perempuan yang tampak pucat itu. Sosok perempuan yang sedari tadi berdiri kokoh itu kini mulai melangkahkan kakinya, berjalan pelan meninggalkan si petugas. Ia pergi ke arah hutan, lalu tenggelam dalam kegelapan hingga sosoknya tak terlihat lagi. Keesokan harinya si petugas biang lala mulai bercerita kepada temannya. Barulah
Ada orang yang menceritakan mungkin sosok yang ia temui semalam adalah arwah perempuan yang sedang meneror kampung Tegalsari. Kabar-kabar mengenai diganggunya petugas pasar malam mulai banyak versi. Dengan cepatnya menjadi obrolan di kalangan warga dan para pendatang dari desa lain. Semenjak banyaknya kejadian aneh tersebut, kini pasar tutupnya jadi lebih larut malam. Walaupun para pengunjung sudah pada pulang, lampu-lampu tetap dinyalakan. Katanya untuk mengusir ketakutan. Pernah suatu malam katanya, ketika wahana sudah tutup dan lampu-lampu sudah dimatikan, salah satu wahana yaitu komedi putar tiba-tiba saja menyala. Menurut saksi yang mengintip dari balik tenda, terlihat dari salah satu bangku duduk patung kuda itu ada seorang wanita yang sedang duduk sambil tertawa cekikikan. Rupanya teror arwah Teh Ratmi belum selesai. Keriuhan suasana kampung yang kembali berkat datangnya rombongan pasar malam mungkin telah mengusiknya. Arwah tersebut seperti sedang mencari perhatian. Yang awalnya hanya berdiam diri di kuburan dengan suara tangisannya, berjalan-jalan di gang-gang kecil melewati rumah warga. Kini arwah tersebut ingin ikut berbaur dengan keramaian. Dan saya sempat berpikir sebenarnya apa yang dia inginkan. "Si Dewi pulang," kata ibu kepada tetangga yang bertanya. Terlihat sebuah mobil polisi di depan rumah Teh Dewi. Saya yang penasaran bersama teman mengintip di balik jendela rumah Teh Dewi. Di sana sudah ramai dengan para tetangga yang ingin menjenguk. Dari jendela kayu saya mengintip wajah Teh Dewi yang terlihat pucat, rambut kusut seperti tidak terurus dan ekspresi wajahnya seperti orang linglung. Dia sedang dipeluk ibunya yang sedari tadi menangis tak henti-henti. Polisi yang datang pun tampak bingung dengan suasana yang tiba-tiba menjadi haru. Tapi kecanggungan itu tak berlangsung lama. Ketika Pak Lurah yang hadir di sana langsung bertanya mengenai duduk perkaranya. Kami menemukannya di Hotel Melati, Pak, di Kabupaten. Itu berkat laporan petugas hotel kepada polisi. Katanya ada seorang pelanggan yang telah habis masa waktunya tapi tidak mau keluar. Dan pas anggota kami mengecek ke sana, ternyata warga bapak yang dilaporkan hilang itu. Petugas hotel tersebut mencoba mengusirnya, namun Dewi malah ngamuk. Dia membantingkan benda-benda ke petugas hotel, Pak. Lanjut Pak Polisi. Katanya si petugas hotel malah mengira bahwa Teh Dewi adalah orang gila. Dan sepertinya bila saya melihat keadaannya dia memang sudah tidak benar-benar normal. Pandangannya kosong, bahkan ia tidak peduli kepada ibunya yang sejak datang terus menangisinya. Dia bisa sedikit tenang setelah beberapa orang polisi mencoba menenangkannya. Karena takut Teh Dewi bertindak brutal, maka terpaksa dia harus dilumpuhkan dengan obat bius katanya. Dia masih dalam keadaan setengah sadar, Pak Lurah, kata Pak Polisi. Sepertinya warga bapak ini saya sarankan untuk dibawa ke rumah sakit saja untuk dicek kondisi kejiwaannya, tambahnya. Sore itu berakhir. Pak Polisi kembali pulang. Rumah Teh Dewi masih ramai dengan tetangga yang datang. Malam hari beberapa pria ditugaskan Pak Lurah untuk menjaga Dewi di depan rumahnya. Walaupun para bapak-bapak ini sempat menolak. Suara keriuhan dan musik dangdut dari kejauhan masih terdengar. Namun warga Tegalsari tidak ada yang berani lagi keluar rumah. Entah apakah malam itu pasar malam dikunjungi orang-orang atau malah sepi sama sekali. Saya diam di rumah bersama ibu, karena bapak ikut menjaga di depan rumah Teh Dewi bersama Pak Lurah dan bapak-bapak yang lainnya. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Saya masih duduk di ruang tengah menyalakan TV. Sementara ibu mungkin sudah tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara langkah kaki. Persis di depan pagar rumah saya. Saya langsung mengecilkan volume TV. Suara langkah itu kini semakin terdengar jelas. Dari balik gorden saya mengintip. Untuk pertama kalinya sosok yang selama ini selalu dibicarakan orang-orang itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tubuh saya menggigil, bulu kuduk saya merinding. Sosok itu berjalan melewati depan rumah. Entah kemana tujuannya. Seperti hilang arah, arwah itu mungkin berkeliaran dari rumah ke rumah. Bahkan untuk pulang ke akhirat saja dia begitu susah. Mungkin Tuhan tidak menerimanya karena dia mati dengan cara gantung diri. Teh Dewi semakin menjadi-jadi. Dia selalu berusaha pergi dari rumah setiap kali ada kesempatan. Dan bila ibu atau tetangganya mencoba menghalanginya, maka dia akan bertingkah seperti orang kesetanan. Dia tak segan berteriak sambil melemparkan batu-batu besar pada orang yang mencoba menghalangi jalannya. Namun warga selalu berhasil menggagalkan rencana kaburnya itu.
Ketika sudah sadar, Teh Dewi selalu ditanya ada masalah apa sebenarnya, tapi dia tak pernah menjawab, seperti sedang memendam suatu rahasia yang amat penting dalam hidupnya. Demi keamanan warga dan ketenangan ibunya, akhirnya Teh Dewi dipasung di dalam kamar. Kaki-kaki dan tangannya diikat tali tambang plastik kalau sedang kumat, karena dia sering berteriak-teriak, kadang mulutnya disumpal dengan kain. Apa tidak kasihan memperlakukan Dewi seperti itu? Biasanya tanya tetangga yang datang untuk menjenguk. Mau bagaimana lagi, Bu? Jawab ibu Teh Dewi yang kemudian disusul oleh suara tangisan. Orang-orang kampung Tegalsari kini menganggap bahwa Teh Dewi sudah menjadi gila. Sudah beberapa kali didatangkan orang pintar maupun ustadz untuk menyembuhkan Teh Dewi, namun tidak ada satupun yang berhasil. Bapak saya pernah mengusulkan agar Teh Dewi dibawa ke rumah sakit saja. Namun apa dikata, biayanya mungkin lebih mahal daripada jasa paranormal. Di kampung pelosok seperti kami, fasilitas tenaga medis itu terbatas. Puskesmas saja yang harusnya jadi pusat kesehatan masyarakat hanya beroperasi sebulan sekali. Itu pun dipakai untuk imunisasi anak kecil saja. Kalau ada orang yang sakit, biasanya diobati dengan cara-cara tradisional saja atau dibawa ke paranormal. Tapi kalau sudah sangat parah atau bisa dibilang sekarat, barulah dibawa ke rumah sakit yang letaknya berada di kabupaten. Apalagi ini seorang yang terkena penyakit tidak jelas. Biasanya orang kampung langsung mendektenya bahwa dia sudah gila. Pernah kata Ustadz Ridwan yang orang kota itu, karena belakangan sering datang ke rumah Pak Lurah dan rumah saya untuk bertemu Bapak, sebaiknya Teh Dewi dibawa ke psikiater saja. Waktu itu Bapak malah bingung, apa psikiater itu semacam dukun sakti yang berasal dari kota atau bagaimana? Malam itu ketika saya datang ke pasar malam, tidak terlalu banyak orang yang datang ke sana. Orang-orang yang datang biasanya cuma dari kampung luar saja, kata salah satu penjaga wahana. Biasanya jam 9 malam pasar sudah dalam keadaan sepi. Paling tinggal hanya 1-2 orang saja yang berseliweran. Muka-muka putus asa terlihat jelas dari para pedagang yang duduk terdiam karena tidak ada pelanggan. Sedangkan bos yang membawahi para karyawan wahana katanya lebih sering terdengar uring-uringan. Ya kalau begini terus bisa rugi bos saya. Kalau bos saya rugi, ujung-ujungnya saya dipecat juga, ucap penjaga wahana itu kepada bapak saya. Biasanya paling jelek pasar malam mulai sepi kalau sudah 3 minggu berjalan. Nah ini baru beberapa hari kok sudah jarang orang-orang yang datang. Ini gara-gara isu hantu itu, Pak, lanjut penjaga wahana itu. Memangnya kamu lihat sendiri hantu itu? Seumur hidup saya tidak pernah melihat yang namanya hantu, Pak. Dan saya juga tidak percaya dengan hantu. Tapi teman saya yang jaga wahana biang lala di sana, dia melihatnya. Dan parahnya lagi dia cerita ke semua orang. Makanya isu itu cepat menyebar. Si penjaga wahana menjawab pertanyaan bapak saya. Memang kenapa rombongan pasar malam bisa sampai ke kampung terpencil seperti ini, Pak? Tanya bapak saya. Saya tak tahu, Pak. Bos saya memutuskan kita mau buka lapak di mana. Kita sebagai karyawan ya hanya manut-manut saja, yang penting dibayar, jawabnya. Jadi kamu tidak tahu kejadian yang menimpa kampung ini? Tanya bapak saya. Kejadian apa, Pak? Lalu bapak saya mengajak saya pulang. Tanpa menjawab pertanyaan si penjaga wahana, dari raut wajahnya masih tersirat rasa penasaran. Singkat cerita, masih ingat Bu Lastri, si tukang kredit yang sering dihantui Teratmi. Papan bertuliskan rumah ini dijual yang terpasang di depan rumahnya belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang. Akibatnya dia tak bisa pindah rumah cepat-cepat. Memang dia sempat pergi ke rumah orang tuanya, tapi seminggu berlalu dia kembali pulang. Uang tagihan yang mengendap jadi alasannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis yang sudah dirintisnya selama ini. Katanya beberapa hari yang lalu, saat Bu Lastri baru pulang dari kampung sebelah untuk mengantarkan barang pesanan konsumennya, dia pulang malam. Sekitar jam 8 malam, diantar tukang ojek. Karena jalan menuju rumahnya harus melewati beberapa petak sawah dan jalanan kecil yang diapit kebun-kebun warga. Maka si tukang ojek tak bisa mengantarnya sampai ke depan rumah. Keadaan kampung sudah sepi waktu itu. Tak ada seorang pun yang terlihat, kecuali bunyi riuh samar-samar alunan musik dangdut yang berasal dari pasar malam. Sejak terakhir kali dihantui sosok arwah perempuan di kamarnya, dia belum lagi terkena teror. Tapi tetap saja rasa trauma itu ada. Setelah membayar si tukang ojek, Bu Lastri berjalan melewati pematang sawah. Suara kodok,
dan jangkrik terdengar saling bersautan. Langit sangat gelap gulita. Suara gemuruh petir beberapa kali terdengar. Tetes-tetes air hujan mulai keluar. Ketika berjalan, Bulastri selalu menengok ke arah belakang. Alasannya jelas, karena dia sedang merasa ketakutan. Dan layaknya orang ketakutan, dia selalu bertindak waspada, mengecek ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada orang atau apapun yang sedang berusaha mengikutinya. Namun ketika dia menengok ke belakang, entah untuk keberapa kalinya, dia melihat cahaya di atas langit. Cahaya yang awalnya hanya berupa titik, makin lama makin terlihat jelas berjalan ke arahnya. Setelah dekat, Bulastri baru bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya tersebut adalah bola api yang berekor, terbang di atas langit dan melewati kepalanya. Bulastri sempat heran. Awalnya dia mengira bahwa itu sebuah meteor yang jatuh dari atas langit. Bola api itu terbang menuju perkampungan dan terlihat jatuh ke bawah, tapi tidak ada ledakan yang terjadi. Bola api itu seperti lenyap, entah terjatuh ke tanah atau menimpa ke rumah warga. Seketika itu juga Bulastri langsung ketakutan. Dia mulai mempercepat langkahnya. Dia ingin segera sampai ke rumah. Dia khawatir dengan anaknya yang sedari tadi sore dititipkan ke tetangganya. Begitulah cerita yang diucapkan kepada ibu oleh Bulastri saat selesai acara pengajian. Aku mendengarnya ketika ibu berbincang dengan bapak. Cerita bola api berekor itu tampaknya semakin meluas. Apalagi ada orang yang membenarkan peristiwa yang dilihat Bulastri. Bang Burhan, yang semalam itu kebagian tugas untuk berjaga di rumah Teh Dewi bersama pemuda lainnya, melihat peristiwa bola api itu juga. Bentuknya seperti buah kelapa yang dibakar, tapi ini ada ekornya. Dia melayang-layang di atas atap rumah, tegas Bang Burhan ketika bapak bertanya. Tapi itu tidak mungkin meteor, soalnya benda itu melayang, Pak, ucap pemuda lain meyakinkan. Bang Burhan mencoba mengikuti bola api berekor itu, hingga akhirnya benda aneh itu melayang-layang di atas rumah Bang Ratmo. Setelah diam begitu lama, bola api itu seperti masuk ke dalam rumah menembus atap. Saya kira bakal terjadi ledakan, tapi tampaknya rumah Bang Ratmo baik-baik saja. Saya sempat mau mengetuk rumah Bang Ratmo untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, tapi nggak jadi. Lanjut Bang Burhan. Pak Lurah dan Bapak sempat bingung menanggapi isu bola api berekor ini. Mana mungkin Bulastri dan Bang Burhan ini berbohong, karena cerita yang mereka sampaikan berdua hampir memiliki kesamaan dalam mendeskripsikan ciri-ciri fisik benda aneh tersebut. Belum reda cerita teror hantu Teratmi, yang kemudian disusul penampakan benda misterius yang sempat terlihat di kampung Tegalsari. Peristiwa aneh kembali terjadi. Kampung ini seperti dikutuk. Peristiwa mengerikan datang silih berganti. Saya yang waktu itu ikut sholat subuh berjamaah bersama bapak, sempat kaget melihat kedatangan seorang petugas pasar malam dengan nafas yang masih tersengal-sengal karena berlari untuk menemui warga datang ke musola. Semua warga mencoba menyuruhnya untuk duduk dan mengatur nafasnya terlebih dahulu. Itu tuh, Bapak, Pak, ada orang mati. Iya mati, ucap petugas pasar malam. Semua bapak-bapak yang hadir di masjid tampak kebingungan. Ada orang mati gantung diri di pasar malam, ucap petugas pasar dengan setengah berteriak. Sontak semua orang yang ada di musola kaget. Cepetan kasih tahu Pak Lurah, perintah bapak kepada temannya. Langit masih terlihat gelap, namun suara kokok ayam sudah terdengar. Suasana pagi hari yang biasanya menyejukkan berubah menjadi mengerikan. Bapak-bapak langsung belingsatan, buru-buru mengikuti si petugas pasar malam menuju ke tempat kejadian. Kita lihat yuk ke sana, ajak teman saya. Hus, jangan, lagian kita harus berangkat sekolah. Nanti siang aja kita lihatnya. Lah kalau siang mayatnya sudah dikuburkan dong, mana bisa kita lihat? Memang kamu tahu rasanya melihat mayat tergantung itu bagaimana? Tanya saya. Dia langsung terdiam, mungkin sedang membayangkan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar merinding, dan kami berdua pulang dengan rasa penasaran. Siapa mayat tergantung itu? Sosok mayat itu tergantung persis di depan gerbang pintu masuk pasar malam. Talinya terikat pada besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Mengenakan kebaya dengan bawahan kain batik yang terlihat masih baru. Rambut putihnya terikat karet, namun kontras dengan tampilannya yang rapi, wajahnya justru tidak menampilkan demikian. Matanya melotot sempurna, lidahnya terjulur keluar dengan wajah tampak membiru dan dihiasi urat-urat kecil. Begitulah penggambaran bapak tentang sosok mayat yang mati pagi tadi. Tegalsari kembali berduka hari itu.
Penduduknya kembali berpulang ke alam baka. Pukulan sangat keras yang harus kami terima, karena belum genap sebulan sudah 2 orang mati dengan cara mengenaskan. Apakah kampung ini telah dikutuk? Begitulah anggapan para tetua desa yang masih percaya dengan hal-hal mistis. Apakah warga kampung ini sedang dilanda depresi? Begitulah yang Ustadz Ridwan ucapkan sebagai orang kota yang lebih terpelajar. Saya yang hampir setiap hari menyantap buku-buku di perpustakaan sekolah pun lebih setuju dengan ucapan Ustadz Ridwan. Tapi tidak bisa seutuhnya percaya. Mau tidak mau, masa kecil saya yang banyak dipengaruhi hal-hal mistis kadang meruntuhkan logika yang saya coba bangun. Luka warga yang belum sembuh benar dengan ketakutan-ketakutan yang mereka terima, kini luka itu semakin melebar. Banyak warga yang mulai gelisah, hidupnya kembali tak tenang ketika menjelang malam. Tapi malam itu selepas upacara penguburan, keadaan kampung benar-benar sepi. Tidak ada suara samar-samar musik dangdut dari pasar malam. Selepas acara tahlilan, warga tak berani lagi keluar rumah. Sunyi sepi, yang terdengar hanya suara jangkrik di atas pepohonan. Sesekali terdengar suara riuh dari dahan pohon yang saling bergesekan karena tertiup angin kencang. Kemudian saya menutup jendela kamar sehingga suara-suara tersebut tak lagi terdengar. Saya baru tahu perihal pasar malam yang tiba-tiba datang itu ternyata ulah Pak Lurah. Bapak menceritakannya kepada ibu, dan diam-diam saya mendengarkannya dari dalam kamar sambil ngemil keripik singkong. Melihat warganya yang semakin gelisah dengan hal-hal aneh yang selama ini menjadi beban tersendiri untuk Pak Lurah. Dia tak mau warganya hidup terus-menerus dalam ketakutan. Dengan misi yang mulai untuk membahagiakan kembali warganya, Pak Lurah datang ke kantor kecamatan. Di sana ia mempunyai seorang kenalan yang dimintai tolong untuk mencarikan kontak pemilik atau pemimpin pasar malam yang biasanya hampir 3 bulan atau 6 bulan sekali selalu hadir di alun-alun kecamatan. Walaupun setelah bertemu dengan sang pemilik, Pak Lurah memiliki kesulitan dalam hal bekerja sama, mengingat Tegalsari hanya sebuah kampung terpencil yang jauh dari keramaian. Menurut sang pemilik, uang yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Pertemuan itu berjalan alot, yang akhirnya membuahkan hasil yang tidak mengenakan untuk Pak Lurah. Karena biaya akomodasi atau lebih tepatnya uang bensin, semuanya ditanggung oleh Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah ini bukan orang kaya, tapi tabungannya cukup untuk melakukan hal tersebut. Maka hadirlah pasar malam yang membuat warga desa termasuk saya kaget waktu itu. Karena tidak seperti biasanya kampung kami kedatangan rombongan pasar malam. Walaupun rencana tersebut gagal, karena kemudian hanya berjalan beberapa hari saja. Setelah itu warga kembali mengurung diri setiap malam. Singkat cerita, setelah garis polisi kembali dicopot, pasar malam kembali beroperasi. Mau tidak mau sang pemilik harus tetap membukanya demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk mengerahkan wahana-wahananya. Tapi tetap saja, walaupun musik diputar keras-keras, warga lokal tidak ada yang datang, kecuali mungkin beberapa warga dari kampung luar yang masih penasaran. Sedangkan warga Tegalsari lebih memilih berdiam diri di rumah. Malam itu saya datang ke pasar malam menemani bapak untuk mencari hiburan. Terlalu suntuk berdiam diri terus di rumah. Sekalian mau bertemu dengan Pak Lurah katanya. Nah, persis tergantung di sini. Ucap bapak sambil tangannya menunjuk sebuah besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Walaupun saya tidak bisa melihat secara langsung kejadiannya, tapi saya bisa membayangkannya. Ingatan saya seperti kembali saat melihat mayat Teh Ratmi yang tergantung di pohon rambutan. Dari kejauhan tampak Pak Lurah sedang duduk di warung bubur kacang hijau. Kami berdua segera menghampirinya. Tidak ada orang lain di sana, kecuali Pak Lurah dan sang pemilik pasar malam yang sedang tampak berbincang-bincang. Ini untuk pertama kalinya saya mengalami hal mengerikan seperti ini. Ada orang gantung diri di tempat usaha saya. Memang gila ini. Gila, ucap sang pemilik. Pak Lurah tidak merespon ucapan sang pemilik. Dia hanya menatapnya sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, yang kemudian ia hembuskan perlahan-lahan. Ini juga untuk pertama kalinya di desa kami, Pak. Maksudnya, gantung diri di pasar malam ini yang kedua setelah sebelumnya ada yang gantung diri juga. Persis di depan gerbang perkebunan kakao itu. Tapi untuk kasus gantung diri ini pertama kali. Jawab bapak sambil menunjuk ke arah perkebunan. Pak Lurah masih diam sambil menatap bapak. Pak Lurah sudah menceritakannya kalau kejadian itu. Tapi saya tidak mengira kejadian ini akan terjadi berturut-turut. Apakah akan ada lagi selanjutnya? Kini bukan cuma Pak Lurah yang diam, tapi bapak juga. Mungkin mereka tak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya ada apa dengan orang-orang yang mati itu? Polisi sedang menyelidikinya, tapi belum ada hasilnya, Pak. Jawab bapak. Begini deh, Pak Lurah. Bagaimana dengan tindak lanjut isu api terbang itu? Tanya bapak.
Wah, apalagi itu? Tanya sang pemilik wahana karena kaget mendengar ucapan bapak. Pak Lurah tidak menjawab pertanyaan kedua pria di depannya ini. Dia masih terlihat asyik menikmati rokok kreteknya. Begini Pak, kemarin itu ada orang yang melihat bola api terbang di atas kampung, terus menghilang dan masuk ke rumah warga. Bapak menjelaskan, pantesan ada orang gantung diri. Pak Lurah terperanjat dari tempat duduknya. Dia segera duduk tegap, seperti tertarik dengan ucapan sang pemilik wahana. Begitu juga bapak yang kaget mendengarnya. Maksudnya? Tanya Pak Lurah. Kebetulan saya ini berasal dari Jawa, Pak Lurah. Dulu bapak saya suka bercerita kalau di kampung ada benda aneh mirip bola api terbang dan menghampiri rumah warga. Sudah dipastikan orang yang tinggal di rumah itu akan mati gantung diri keesokan harinya. Semacam santet. Pak Lurah semakin penasaran. Saya tak tahu, tapi itu semacam cerita lama orang-orang dulu. Bapak saya yang cerita. Mungkinkah ini semacam guna-guna? Saya sudah sangat lupa cerita itu, Pak. Tapi katanya bola api itu semacam tanda, kutukan, penyampai pesan kematian. Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apa bola api itu, ucap pemilik wahana. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Tanya Pak Lurah. Orang yang mati gantung diri gara-gara bola api, menurut bapak saya, dia tidak boleh dimandikan atau dikafani. Harus langsung dikubur begitu saja, layaknya bangkai tikus. Karena kalau tidak, energi negatifnya itu akan menular ke orang lain dan bunuh diri akan terjadi lagi, jawab sang pemilik wahana. Bapak dan Pak Lurah saling berpandangan. Mereka tampak kebingungan. Apakah cerita yang diucapkan sang pemilik pasar malam ini hanya mitos belaka atau benar-benar sebuah fakta? Tidak ada yang tahu. Bukankah bapak bilang orang yang sebelumnya gantung diri itu juga kerabatnya? Tanya sang pemilik. Ibu mertuanya lebih tepatnya. Sang pemilik mengangguk-angguk. Lalu dia mengambil sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Tapi sebelum kematian Ratmi tidak ada seorang pun yang melihat bola api seperti ini. Bapak menimpali. Tidak ada orang yang melihat bukan berarti bola api itu tidak ada, bukan? Pak Lurah semakin bingung. Begitu juga bapak. Karena kami berempat termasuk saya yang dari tadi menyimak pembicaraan ini langsung terdiam tanpa kata-kata. Di tengah keramaian suara alunan musik dangdut dan gemerlapnya lampu yang kelap-kelip dari berbagai wahana, di warung bubur kacang hijau ini seperti ada kesunyian yang dalam. Ada kengerian dalam hati yang tidak bisa kita ungkapkan. Entah berapa lama kami terdiam, hanya sibuk menikmati rokok kretek masing-masing. Saya memperhatikan ketiga wajah pria dewasa yang sedang gelisah ini. Si pemilik mungkin gelisah dengan nasib pasar malamnya yang tak kunjung untung. Pak Lurah gelisah dengan nasib warganya. Sedangkan bapak mungkin gelisah akan ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin sedang menunggu di esok hari dan seterusnya. Sementara saya tiba-tiba ingin melihat ke arah gerbang masuk pasar malam entah kenapa. Di antara lalu lalangnya orang-orang yang berjalan dan suara teriakan-teriakan pedagang, mata saya hanya terfokus pada papan selamat datang. Samar-samar saya melihat sosok tubuh tua mengenakan kebaya tergantung di sana. Matanya yang melotot menatap ke arah saya dengan senyum yang sangat misterius. Iya, Nenek Isur tersenyum kepada saya. Lalu bayangan itu kembali hilang. Bang Ratmo kini jarang terlihat keluar rumah. Dua perempuan dalam hidupnya telah hilang untuk selamanya. Bahkan dia sudah tidak pergi untuk bekerja lagi. Sempat 1 hari yang lalu seorang mandor datang ke rumahnya untuk menjenguk. Tapi nihil dari dalam rumah tak ada jawaban. Semua tetangganya juga merasa khawatir. Karena di malam hari rumah Bang Ratmo selalu gelap. Kita beri waktu saja dia untuk menyendiri, Pak Lurah, kata bapak saya sore itu di warung Mbak Susi. Tapi kalau begini terus kasihan bagaimana dia makan? Sedang apa dia di rumah? Atau jangan-jangan... Semua mata kaget ketika mendengar ucapan Pak Lurah. Jadilah mereka semua langsung berlarian menuju ke rumah Bang Ratmo. Termasuk saya yang mengikuti rombongan ini dari belakang. Bang Ratmo, Bang, kata salah satu warga sambil terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Apa kita dobrak saja pintu rumahnya Pak Lurah? Ucap salah satu warga. Namun belum sempat Pak Lurah mengeluarkan perintah, pintu rumah terbuka perlahan-lahan. Dari dalam nampak wajah yang begitu asing, rambut yang acak-acakan dengan kumis dan janggut yang begitu kusut. Kami hampir tidak mengenali lagi Bang Ratmo yang biasanya berpenampilan rapi dan klimis. Kamu baik-baik saja? Tanya Pak Lurah. Bang Ratmo hanya mengangguk. Semua warga mulai menawarkan ajakan untuk makan di rumahnya. Namun Bang Ratmo menggeleng. Dia tak mengeluarkan sepatah kata pun. Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan segan-segan untuk meminta ya, kata tetangganya dengan raut wajah penuh rasa khawatir.
Bang Ratmo mengangguk lagi. Setelah hening beberapa saat karena tidak ada lagi pertanyaan dari warga, keadaan menjadi canggung. Apalagi Bang Ratmo tidak mempersilahkan warga untuk duduk ataupun masuk ke rumahnya. Boleh saya istirahat lagi? Akhirnya Bang Ratmo berbicara juga. Pak Lurah mengangguk. Kemudian pintu yang dari tadi hanya dibuka setengah itu kembali tertutup, bersambung.